Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dini Santianingrum, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang finansial teknologi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pengertian finansial teknologi merupakan sebuah penggunaan teknologi pada sebuah sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa banyak manfaat bagi para konsumen serta para pelaku usaha maupun perekonomian nasional. Namun di sisi lain memiliki potensi resiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Pengertian fintech syariah adalah penyelenggaraan jasa keuangan menurut prinsip syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN MUI 2/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Ruang lingkup fintech syariah. Akad yang digunakan dalam fintech syariah 1. Al-bai jual beli, yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan pemindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan dalam barang atau jasa. Kedua, ijarah, yaitu akad perpindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan persetujuan pembayaran ujroh atau upah. Ketiga, mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal shahibul mal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Sementara itu, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Keempat, musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha. Dalam konsep akad ini, terdapat ketentuan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, serta kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Kelima, wakalah bil hujroh, yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa hujrah atau upah. Keenam, qard atau qard, yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Nabila Ayun dari kelompok 5.
akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya tentang financial technology. Saya akan membawakan materi tentang sejarah fintech atau financial technology. Yang pertama, pada tahun 1960 hingga 1970, munculnya sebuah komputer serta jaringan internet membuka sebuah peluang pengembangan dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang finansial. Yang kedua, pada tahun 1982, E-Trade yang membawa fintech menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1980, pada tahun 1990, tentang pertumbuhan internet yang semakin berkembang pesat dan baik, dengan munculnya beberapa saham online yang memudahkan para calon investor untuk melakukan penanaman modal. Kemudian yang keempat, pada tahun 1998, menjadi tahun di mana para perbankan di dunia mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. Dalam segala bentuk transaksi, juga semakin praktis dan mudah. Layanan finansial yang lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan software inilah yang dapat diraih dengan melalui financial technology. Kemudian saya akan membawakan materi tentang latar belakang financial technology. Di sini ketika terjadi sebuah masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani atau diatasi oleh industri keuangan dengan berbagai kendala, di antaranya adalah contoh peraturan yang terlalu ketat, seperti pada industri keuangan yang mempunyai keterbatasan dalam pelayanan masyarakat di daerah tertentu. Kemudian, masyarakat yang jaraknya jauh dari akses lembaga keuangan yang cenderung belum bisa dilayani oleh lembaga keuangan dengan baik. Sehingga muncullah sebuah solusi yang bernama financial technology. Dasar hukum dan regulasi pada financial technology. Yang pertama pada Peraturan Indonesia Nomor 18/40, Peraturan Bank Indonesia pada tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi dalam pembayaran yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus banyak melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan financial technology. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12, Peraturan Bank Indonesia pada tahun 2017 tentang penyelenggaraan financial technology, yang menyatakan bahwa financial technology merupakan sebuah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan sebuah produk, layanan, teknologi, juga pada model bisnis baru, dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, juga pada efisiensi, kelancaran, keamanan, dan juga keadaan dalam sistem pembayaran atau kendala. Jadi pada peraturan yang kedua ini, sistem keuangan ini menghasilkan produk baru yang dapat memperbaiki pada stabilitas sistem moneter. Kemudian yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK Nomor 1 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang menyatakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan sebuah perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang. Hal ini secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 POJK Nomor 2 pada tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, yang menyatakan bahwa inovasi keuangan digital adalah aktivitas pembaruan pada proses bisnis, model bisnis, dan juga instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dalam melibatkan ekosistem digital.
Kemudian ada regulasi dan dasar hukum pada financial technology. Yang pertama ada penerbitan ketentuan pada regulatory sandbox atau pada pengaturan model sandbox ini dipelopori oleh Inggris dengan nama Regulatory Sandbox atau sebuah program uji coba pada berbagai startup financial technology. Dan maksud dari sandbox ini merupakan para pelaku financial technology yang menguji sistem dan bisnisnya dengan rentan waktu antara 6 bulan hingga 12 bulan sebelum bisnisnya dioperasikan secara penuh pada financial technology ini. Kemudian pada penerbitan POJK nomor 77 POJK nomor 1 pada tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam langsung berbasis teknologi informasi atau LMPUBTI atau peer-to-peer lending. Kemudian yang terakhir ada OJK akan menyusun sebuah ketentuan lainnya, antara lain tentang crowdfunding dan digital banking. Yang kedua, ada pembentukan sebuah Financial Technology Innovation Hub dari OJK. Ada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, kemudian pengembangan industri financial technology yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan sandbox untuk model bisnis financial technology yang baru secara potensial. Dan yang terakhir ada penyediaan sarana komunikasi antara lain melalui website financial technology antara regulator dan industri financial technology. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafisa Mulyasma, anggota dari kelompok 5, akan menjelaskan secara sederhana beberapa materi terkait finansial teknologi. Langsung saja, yang pertama yaitu ada peran Bank Indonesia dalam dunia fintech. Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang memiliki peran dalam industri keuangan tentu berperan juga dalam dunia finansial teknologi. Beberapa peran antara lain yaitu sebagai fasilitator. Menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. Yang kedua, sebagai analis bisnis yang intelijen. Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analis bagi para pelaku usaha terkait fintech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Yang ketiga, sebagai asesmen, yaitu melakukan monitoring dan penilaian atau asesmen terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan fintech serta sistem pembayaran yang menggunakan teknologi. Yang keempat, sebagai koordinasi dan komunikasi, menjadi atau berperan dalam menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan fintech serta sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan serta secara berkala mengenai fintech. Jadi, dari beberapa peran Bank Indonesia di atas, peran yang paling penting yaitu Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi serta melakukan pengarahan terhadap para pelaku usaha yang menggunakan jasa keuangan digital dalam proses transaksinya. Topik kedua yaitu urgensi fintech. Apa sih urgensi fintech itu? Urgensi fintech itu seberapa pentingkah fintech dalam dunia keuangan digital saat ini?
penting sebab masyarakat tidak dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional. Kenapa? Sebab lembaga keuangan terikat oleh aturan yang ketat. Yang kedua, keterbatasan industri keuangan dalam melayani masyarakat pada daerah tertentu. Kemudian, masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional. Karena masyarakat juga memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Yang kedua, biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas. Artinya, di sini fintech hadir sebagai solusi keuangan bagi para pelaku usaha yang memungkinkan transaksi yang efisien serta transparan. Nah, bagaimana sih proses evolusi fintech hingga menjadi sebuah finansial teknologi yang canggih pada saat ini? Yang pertama dimulai oleh fintech 1.0 pada tahun 1866 sampai 1987 yang menghasilkan teknologi dari analog ke digital. Produk yang dihasilkan yaitu kabel transatlantik. Yang kedua, fintech 2.0 pada tahun 1987 hingga 2008 yang menghasilkan atau mengembangkan teknologi tradisional menuju jasa keuangan digital. Produk yang dihasilkan antara lain kartu kredit, ATM, perdagangan saham elektronik, serta digital banking. Kemudian fintech 3.0 hingga fintech 3.5 pada tahun 2009 hingga sekarang, yaitu menghasilkan demokratis jasa keuangan digital dan pasar berkembang. Produk yang dihasilkan antara lain startup, payment apps, mobile wallet, blockchain, serta cryptocurrency. Sekian presentasi atau pemaparan secara sederhana materi terkait finansial teknologi dari Nafisa. Kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikurnia Lestari akan menjelaskan tentang ekosistem vintage, manfaat dan peran vintage di Indonesia, peluang dan tantangan vintage. Sistem vintage terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu atribut yang berhubungan dengan permintaan pelanggan di seluruh konsumen, perusahaan, dan lembaga keuangan. Yang kedua yaitu talent, yaitu atribut yang berhubungan dengan ketersediaan teknologi, layanan keuangan, dan bakat wirausahaan. Yang ketiga yaitu solution, yaitu atribut yang berhubungan dengan pengenalan teknologi, produk, layanan, dan proses baru. Yang keempat yaitu capital, yaitu sumber daya keuangan untuk startup dan internal inisiatif. Yang kelima yaitu policy, itu merupakan atribut yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah di bidang regulasi, perpajakan, dan inovasi inisiatif. Manfaat vintage yang pertama, meningkatkan perkembangan perusahaan baru. Yang kedua, mengurangi pinjaman yang memiliki tingkat bunga yang tinggi. Yang ketiga, mempermudah layanan finansial. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup. Yang kelima, mendukung inklusi keuangan nasional. Peran vintage di Indonesia. Yang pertama, vintage dengan layanan seperti crowdfunding, mobile payment,
dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Yang kedua, dengan crowdfunding bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah. Yang ketiga, vintage juga memungkinkan transfer uang secara global atau vintage layanan keuangan. Yang keempat, vintage juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Yang kelima, berperan penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen. Di antaranya yang pertama, dapat mengakses data dan informasi kapan aja. Yang kedua, menyamaratakan bisnis besar dan bisnis kecil, sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meskipun terhadap bisnis kecil yang baru saja dibangun. Peluang vintage. Yang pertama, otoritas jasa dan keuangan memberikan kesempatan bagi para pelaku vintage untuk mendaftarkan secara resmi vintage-nya di OJK. Yang kedua, kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi. Yang ketiga, kasus dan fenomena vintage konvensional yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini, lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia. Yang kelima, terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia. Tantangan vintage yang pertama yaitu perizinan dan modal minimum. Pendirian vintage syariah menyebabkan vintage syariah yang terdaftar di OJK hanya 4. Minimum pengetahuan masyarakat desa yang mengoperasikan vintage syariah. Yang ketiga, masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara vintage syariah dan vintage konvensional. Yang keempat, kurangnya SDM yang menguasai akad transaksi berlandaskan prinsip syariah. Persaingan teknologi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Aulia. Kelebihan dan kekurangan fintech. Kelebihan pertama, melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Yang kedua, menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional, di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Kekurangan. Yang pertama, finansial teknologi merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usaha dengan modal besar jika dibandingkan dengan bank. Yang kedua, ada sebagian perusahaan finansial teknologi belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produk. Resiko fintech, perlindungan dana pengguna untuk mengcover risiko potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan maupun force majeure dalam kegiatan finansial teknologi. Yang kedua, perlindungan data menggunakan isu privasi menggunakan finansial teknologi yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang tidak disengaja maupun tidak disengaja, serangan hacker atau malware. Strategi untuk melindungi kepentingan nasional adalah berikut. Yang pertama, anti pencurian uang dan pencegahan pendanaan terorisme APU PPT. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh finansial teknologi menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencurian uang maupun pendanaan terorisme. Kedua, stabilitas sistem keuangan perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.
Jenis layanan fintech. Yang pertama, transfer dan pembayaran uang. Kedua, penganggaran dan perencanaan keuangan. Ketiga, tabungan dan investasi. Dan keempat, pinjaman. Yang kelima, asuransi. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nurul Aulia Putri, NIM 1861206000036. Di sini saya selaku pemateri akhir, saya akan membahas dan menjelaskan tentang topik terakhir dari tema 5, yaitu tentang financial technology. Topik yang pertama, keterkaitan dan manfaat financial technology dalam dunia bisnis. 1. Business to business atau B2B atau B2B. Model bisnis ini dengan transaksi berbasis antara perusahaan atau lembaga atau organisasi atau pemerintah. Proses yang termasuk B2B adalah lintas proses, big data analysis, predictive modeling, dan infrastruktur atau security. Yang kedua, business to consumer atau B2C atau B2C. Ini merupakan kegiatan yang menggambarkan bisnis melayani kepada konsumen akhir dengan produk dan jasa. Proses bisnis yang termasuk B2C atau B2C adalah pembiayaan, crowdfunding, microloans, credit facilities, dan asuransi, risk management. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C atau C2C. Ini merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform. Proses bisnis yang termasuk C2C adalah pembayaran, digital wallets, P2P payments, dan investasi equity crowdfunding, dan P2P lending. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Customer to business adalah model bisnis di mana konsumen menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini adalah model kebalikan dari B2C, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Contohnya yaitu iStockPhoto.com. Ini menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Yang kelima, business to government atau B2G atau B2G. Ini juga bisa disebut B2A atau business to administration. Ini adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Sistem e-procurement ini di Indonesia lebih dikenal dengan LPSE atau Service Pengadaan dengan Elektronik. Salah satu contohnya adalah clue.co.id yang menyediakan layanan CRM untuk lembaga pemerintah. Lanjut ke topik yang kedua, sinergi bisnis financial technology. Untuk mengoptimalkan peran financial technology di Indonesia, maka perlu dibangun sinergi bisnis financial technology dengan industri keuangan. Upaya yang dapat ditempuh antara lain yang pertama, kolaborasi jalur informasi antara financial technology dan lembaga keuangan yang ada. Jadi, pada proses yang pertama ini, pada upaya yang pertama ini, dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi atau distribution channel yang sudah dibangun. Dan yang kedua, kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini, pelaku financial technology bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain atau design thinking untuk membuat produk bundling produk yang bermanfaat bagi kedua pihak. Topik pembahasan yang terakhir yaitu masa depan financial technology. Proyeksi pertumbuhan nilai transaksi financial technology Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada Juni tahun 2020 lalu, menurut sumber, nilai transaksi digital payments mencapai kurang lebih 35,513 juta US dollar. Pada tahun 2024, nilai tersebut diprediksi melonjak atau meningkat menjadi lebih dari 100%, atau pada angka kurang lebih 63,690 juta US dollar.
Hingga dengan tanggal 14 Agustus 2020, sudah ada 157 penyelenggara financial technology yang terdaftar atau berizin di Indonesia. Hal ini dinyatakan atau berasal dari sumber Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020. Kedepannya, diprediksi akan semakin banyak varian layanan keuangan berbasiskan financial technology yang akan bermunculan. Menurut pembahasan financial technology sebelum-sebelumnya, financial technology meningkat secara signifikan. Dengan fondasi yang kuat dan dukungan yang tepat, financial technology tak cukup menjadi berita hangat saja, namun akan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia ataupun masyarakat secara global. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran telah menyimak presentasi dari kelompok 5.